Pertanian merupakan sektor utama dalam ketahanan pangan dan ekonomi, terutama di negara agresi seperti Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pertanian terus mengalami inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu inovasi penting dalam proses panen padi adalah pemanfaatan mesin kombi. Penggunaan mesin ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam panen tradisional, seperti ketergantungan pada tenaga kerja dan waktu panen yang lama. Pemanfaatan teknologi mesin kombi pada saat panen padi merupakan salah satu inovasi penting dalam sektor pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Mesin kombi seperti combine harvester memegang peranan penting dalam mempercepat proses panen padi yang biasanya memakan waktu lama jika dilakukan secara manual. Penggunaan mesin ini memungkinkan petani untuk memanen padi dalam waktu yang jauh lebih singkat, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja, serta meningkatkan produktivitas. Salah satu keuntungan utama dari mesin kombi adalah kemampuannya untuk mengurangi kerugian yang sering terjadi dalam proses panen tradisional, seperti padi yang jatuh atau rusak saat dipanen secara manual. Mesin kombi dapat memanen padi dengan presisi yang lebih tinggi, sehingga hasil panen yang diperoleh lebih maksimal dan berkualitas. Selain itu, mesin ini juga dapat membersihkan dan menampi padi secara otomatis, mengurangi langkah-langkah manual yang sebelumnya memakan waktu. Meskipun harga mesin kombi relatif tinggi, dalam jangka panjang, teknologi ini dapat mengurangi biaya operasional, terutama dalam hal upah tenaga kerja yang lebih sedikit dibutuhkan. Kecepatan dan efisiensi mesin kombi juga berkontribusi pada pengurangan kerugian pasca panen yang sering terjadi ketika padi tidak dipanen tepat waktu. Namun, pemanfaatan mesin kombi juga menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan biaya investasi awal yang cukup besar dan kebutuhan pelatihan bagi petani dalam mengoperasikan mesin tersebut. Selain itu, faktor geografis dan kondisi lahan pertanian juga mempengaruhi efektivitas mesin kombi, terutama di daerah dengan lahan yang tidak rata atau sulit dijangkau. Di sisi lain, penggunaan mesin kombi dapat meningkatkan ketahanan pangan, karena proses panen yang lebih efisien akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan beras ke pasar. Ini juga membuka peluang untuk memperkenalkan pertanian yang lebih modern dan mekanis di kalangan petani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Di sini kami akan mewawancarai Pak Kepen selaku operator kombi di Desa Bukit Pariaman Separi 1 yang akan diwawancarai oleh teman kami Zaid Ilmi Anafi. Untuk video wawancaranya, ikuti kami terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok berapa? La sensación, la sensación, la sensación, la sensación, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah ilmu alamiah dasar yang diampu oleh Pak Syafruddin. Kali ini kami ingin mewawancarai Pak Kepen, ya, Pak Kepen, dari Desa Separi. Nah, kali ini kami ingin bertanya mengenai traktornya nih Pak. Siap. Wah, ini kan traktornya nih, kalau kami lihat ini salah satu teknologi yang digunakan gitu Pak. Siap. Nah, kira-kira Pak apa plusnya gitu Pak, atau kelebihannya ketika Bapak menggunakan traktor ini dalam membajak sawah atau panen lah, kira-kira begitu. Oke, siap. Kalau kelebihannya sih lebih cepat dan efisien dalam pertanian, membantu banyak petani lah intinya ya. Kelebihannya sih. Tapi Pak, kira-kira ada juga nggak sih kekurangannya gitu loh Pak? Banyak kekurangannya. Justru banyak kekurangannya Pak ya? Lahan sih, kalau ke tempat kita ini lahan, sebenarnya lahan kita kan basah,
Dan pematang juga jadi kendala utama. Tidak efisiennya dalam bertani atau berpanen itu kendalanya. Lahan kita, pematang kita itu terlalu tinggi. Jadi alat ini, teknologi ini tidak bisa menyesuaikan. Iya, Seharusnya petani yang menyesuaikan alat. Iya Pak. Kemudian kira-kira sudah berapa tahun Pak ini alatnya digunakan Pak? Ini hampir 3 tahunan ini, 3 tahun Pak. jalan 3 tahun. Tapi memang berdampak nggak Pak sama hasil panennya? Kalau hasil panen itu tergantung petani ya, para petaninya. Tapi untuk mengirit akomodasi misalnya Pak, itu irit nggak jadinya atau malah ini lebih mahal lagi? Kalau dulu pernah saya hitung-hitung, waktu saya sendiri nanam irit, Lebih irit memang Pak ya? dibandingkan yang manual. Kira-kira berapa persen Pak iritnya Pak dari yang manual kira-kira? Di antara 5-10%. 10% Pak ya? Iya. Untuk perawatan mesinnya sendiri itu mudah, susah atau relatif aja Pak? Kalau perawatan mesin sih, kalau ini sih bukan relatif ya, hitungannya agak susah. Karena kita bahasanya kalau di Kalimantan Timur khususnya nggak ada alatnya, impor kita dari Banjarmasin yang ada. Jadi kalau ada kerusakan, Spare partnya berarti nih Pak spare partnya ya, Ah, kita nunggunya minimal 2 hari. 2 hari Pak ya? Kalau urusan kayak kerusakan lainnya sih, intinya servis saja. Servis Per saja, 300 jam. per 300 jam berarti Pak ya? Untuk bahan bakar sendiri misalnya ini untuk 1 hektar berapa banyak Pak yang kira-kira Nggak bisa ditentukan di situ. Kita tetap kembali lagi ke lahan. Oh, tetap ke lahan Pak ya? Kondisi lahan berarti Kalau Pak ya? iya, kondisi lahan, kalau kondisi lahan kayak gini, kita nggak mencapai target kita sih biasanya 1:2 atau 1:3, 1 liter. Iya, Ya, 1 liter banding iya. 3. Tapi kalau kayak gini paling 1-2 aja, nggak 1. Jadi, hal yang dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan oleh teman kami bahwa pemanfaatan teknologi di bidang pertanian memiliki dampak positif dan negatif. Terlebih ke pemanfaatan mesin kombi dalam panen padi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani. Meskipun ada tantangan, tapi manfaatnya jauh lebih besar dalam jangka panjang. Dukungan dan penerapan yang lebih luas diharapkan dapat membantu pertanian Indonesia menjadi modern dan berkelanjutan.